Bisa mengamati dari beberapa indeks global tentang cyber ya. Misalnya yang rutin dikeluarkan itu ada dari World Economic Forum, ada dari IISS di London, atau yang terbaru dari MIT, ya Universitas di Amerika Serikat. Kalau MIT dia secara khusus mengamati negara-negara G20. Lalu di negara G20 itu ya kita nomor 20 dari 20. Ya MIT membuat indeks dengan melihat 4 variabel, ada infrastruktur kritis, ada sumber daya yang dialokasikan untuk keamanan cyber, lalu ada kapasitas organisasional, lalu ada komitmen kebijakan dari pemerintah, dan di 4 variabel tersebut Indonesia berada di bawah rata-rata global. Yang paling lemah di Indonesia hari ini adalah kapasitas organisasional dan juga komitmen kebijakan di pemerintah. Dan sampai hari ini, walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang ITE, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun lalu disahkan, tapi PR Indonesia adalah 2 undang-undang utama di bidang cyber. Yang pertama Undang-Undang Keamanan Cyber, dan satu lagi adalah kebijakan nasional tentang keamanan cyber. Di Asia Tenggara, di ASEAN, kita satu-satunya negara yang belum mempublikasikan kebijakan keamanan cyber kita. Jadi masih ada titik-titik lubang yang memang harus kita tutup, dan Presiden memang sudah memerintahkan agar transformasi digital ini segera dilakukan, dan yang menjadi fondasinya keamanan cybernya harus segera diperkuat. Kami sudah melakukan beberapa kajian, termasuk diantaranya mengusulkan arsitektur untuk transformasi digital Indonesia, mulai dari doktrin keamanan cybernya, regulasinya, sampai misalnya adopsi teknologi yang harus dilakukan. Oke, baik. Pak Andi, andai kita bicara terkait contoh, kiranya contoh apa saja yang mana juga menjadi kegagalan Indonesia atau bangsa kita dalam menjaga keamanan cyber ini? Saya pakai data makronya saja ya. Catatan dari IBM misalnya, jumlah serangan cyber ke Indonesia itu 2 kali dalam 1 menit. Jadi kalau kita hari ini misalnya saya di CNBC ini 10 menit sudah 20 kali serangan, 1 miliar lebih serangan dalam 1 tahun. Dan itu peningkatan yang signifikan ketika 3 tahun lalu itu masih di angka sekitar 280 juta serangan. Dalam 3 tahun naik 3 kali lipat. Lalu kalau dilihat dengan kapasitas organisasional yang kita punya, mungkin karena ada kendala alokasi anggaran COVID-19, ada beberapa anggaran operasional di bidang cyber yang justru menurun signifikan. Ya, salah satu contohnya karena kendala alokasi anggaran, BSSN itu hanya bisa ditopang 30-40% dari kebutuhan idealnya. Idealnya BSSN berada di angka 3 triliun untuk tahun ini, tapi anggaran yang disiapkan dari Kementerian Keuangan itu cuma berkisar di angka 700 miliar, jadi hanya bisa menopang 40%, tidak sampai 40% dari apa yang dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti ini yang memang disadari lubang-lubangnya oleh pemerintah, dan kami di Lemhanas melakukan kajian cepat, merekomendasikan cara-cara terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan untuk menutup lubang-lubang. Oke, baik. Pak Andi, nah andai mengamati begitu resiko yang terjadi, sebetulnya saat ini seberapa kuat untuk memproteksi khususnya dokumen-dokumen rahasia negara yang mana agar tidak dibobol oleh hacker? Kalau data serangan cyber global, Indonesia itu memang bukan sasaran utama. Ya, sasaran utama tetap Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat. Ya. Penyerang utama dari hacker, kalau sponsor, state sponsor, itu terlacak dari Korea Utara dan Iran. Tapi kalau misalnya grup-grup hacker, sebagian itu terafiliasi dengan beberapa organisasi kejahatan internasional yang ada di Rusia. Ada 3 sektor yang paling rentan. Sektor pertama adalah sektor kesehatan, itu yang paling rentan. Sektor kedua, sektor finansial, lalu sektor ketiga adalah sektor pemerintah. Nah, serangan-serangan cyber yang cenderung terjadi di Indonesia
itu kecenderungannya masih ke sektor yang kedua, sektor finansial. Tapi jika dibandingkan dengan misalnya serangan cyber yang terjadi di Amerika Serikat dengan Eropa Barat, kita memang belum sasaran utama. Karena kita belum sasaran utama dan memang indeks keamanan cyber kita masih sangat rendah. Nah, ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengakselerasi penguatan arsitektur keamanan cyber kita, sehingga yang saya khawatirkan itu kalau nanti kita masuk ke era quantum computing, quantum kriptografi 3 atau 4 tahun lagi. Kalau kita masuk ke era itu, maka semua algoritma kriptografi, semua foundational model kriptografi yang sekarang kita terapkan menjadi tidak relevan. Dan kira-kira ya kita butuh waktu 4-5 tahun untuk mengubahnya secara radikal. Quantum computing itu akan matang kira-kira 3 tahun lagi. Sekarang waktu yang tepat bagi kita untuk segera melompat mengejarnya.